Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Hasanin Rahma dari Prodi PGSD 1A. Di video ini saya akan memaparkan simulasi dari sifat-sifat cahaya. Oke, jadi apa saja sih sifat-sifat cahaya yang selama ini kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Jadi yang pertama itu, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Yang keenam, cahaya dapat membentuk bayangan. Jadi, apa sih yang menyebabkan cahaya ini dapat merambat lurus? Sifat ini dapat terjadi jika cahaya melalui medium yang sama dengan kerapatan optiknya. Contoh, jika menyalakan senter ke depan, maka cahaya akan merambat lurus. Nah, contoh lainnya itu seperti pada gambar ini. Dengan menggunakan karton yang diberi lubang seperti gambar ini, ketika lubang karton disusun lurus, kita dapat melihat cahaya lilin. Namun, ketika salah satu lubang digeser, kita tidak bisa lagi melihat cahaya tersebut. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena benda bening mampu meneruskan cahaya. Contohnya dapat dilihat pada gambar ini. Lampu senter yang diarahkan pada plastik bening atau gelas kaca bening, maka cahaya bisa menembusnya. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Kita perhatikan dua gambar ini. Pemantulan secara teratur, contohnya saat cahaya mengenai kaca, maka akan dipantulkan secara teratur. Sementara itu, pemantulan baur atau difus, contohnya ketika cahaya mengenai permukaan aspal, permukaan air, batang kayu, hingga permukaan batu. Selanjutnya yaitu sifat cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dikatakan bias jika cahaya tersebut melewati dua medium yang berbeda. Perubahan arah sinar cahaya ketika melewati dua medium yang transparan dengan kerapatan yang berbeda. Contohnya kita dapat lihat di gambar ini. Ketika sebatang pensil yang dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air, jika dilihat dari samping maka pensil akan terlihat seperti patah karena cahaya tersebut melewati medium air dan udara. Selanjutnya yaitu cahaya dapat diuraikan. Dispersi adalah gejala penguraian cahaya putih atau polikromatik menjadi cahaya berwarna-warni atau monokromatik. Misalnya, cahaya putih yang diarahkan ke prisma akan terurai menjadi cahaya berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh dispersi cahaya atau penguraian adalah saat terbentuknya pelangi. Yang terakhir yaitu cahaya dapat membentuk bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan benda itu. Peristiwa ini sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika lampu senter dinyalakan dan tangan kita berada di depan senter yang menyala itu, tangan yang berada di depan senter itu menghalangi cahaya merambat, sehingga menyebabkan tercipta bayangan tangan. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.